Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Himasi di aktivitas review edukasi. Perkenalkan, nama saya Cantika Tiara Putri dari Departemen Kajian dan Keilmuan. Di sini saya akan membahas soal dan pembahasan dari materi mata kuliah manajemen pajak. Langsung saja ke soal pertama. Di sini ada soal A, yaitu perhitungan PPh terutang untuk tahun pajak 2023. Diketahui peredaran usahanya sebesar 4.500.000. Tarif PPh finalnya sebesar 0,5%. Di sini kita akan mencari tahu dulu terkait perhitungan PPh terutangnya berapa. PPh terutangnya yaitu 0,5% dikali peredaran usahanya sebesar 4.500.000. Sehingga hasilnya 22.500.000. Lanjut yang ke B, yaitu sampai kapan Tuan Ridwan bisa menggunakan tarif PPh finalnya. Di sini berdasarkan PP nomor 55 tahun 2022, batas waktu penggunaan tarif PPh final 0,5% untuk wajib pajak orang pribadi adalah 7 tahun sejak terdaftar. Karena Tuan Ridwan di sini terdaftar sebagai WPOP pengusaha sejak 2019, maka ia menggunakan tarif PPh final 0,5%-nya hingga akhir 2025. Jadi di sini Tuan Ridwan dari sejak 2019. Pada tahun pertama yaitu 2019 itu merupakan tahun ke-1. 2020 tahun kedua. 2021 tahun ketiga. 2022 tahun ke-3. 4. 2023 tahun 5. 2024 tahun 6. Sampai tahun ke-7. Di sini 2025 merupakan tahun ke-7.
Sehingga Tuan Ridwan dapat menggunakan tarif PPh final 0,5%-nya hingga akhir 2025. Selanjutnya yang ke C yaitu perhitungan PPh terutang jika menggunakan metode lain. Yang pertama di sini diminta untuk menggunakan tarif PPh pasal 17 untuk orang pribadi menggunakan progresif. Diketahui dari soal laba usaha belum pajaknya sebesar 500 juta. PTKP untuk Tuan Ridwan, keluarga tanggungannya 2 sebesar sebesar 67.500.000. Sehingga kita dapat menghitung penghasilan kena pajak untuk Tuan Ridwan yaitu penghasilan kena pajaknya sebesar laba usaha sebelum pajak 500 juta dikurangi dengan PTKP. Dikurangin dengan PTKP-nya sebesar 67.500.000. Totalnya sebesar 500 juta dikurangi 67.500.000 yaitu 432.500 juta. Setelah kita mencari penghasilan kena pajaknya sebesar 432.500.000, kita akan mencari tarif pajak orang pribadinya. Yang pertama, lapisan pertama yaitu 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Lapisan kedua 15% dikali 250 dikurang 60 juta sama dengan 28.500.000. Lapisan ketiga 25% dikali 432.500.000
dikurang 250 juta sama dengan 45 juta 625.000. Sehingga total PPh terhutang yaitu terhutang 3 juta ditambah 28.500 ditambah 48.625.000 yaitu 3 juta ditambah 28.500 ditambah 45.625 sama dengan 77.125.000. Sehingga total PPh terhutangnya sebesar 77.125.000. Yang kedua, jika Tuan Ridwan menggunakan metode lain yaitu berubah menjadi WP badan atau PT perorangan. Sehingga perhitungan PPh terhutangnya yaitu sebagai PT perorangan, tarif pajak yang digunakan adalah tarif PPh badan sebesar 22%. PPh-nya 22% sama dengan 22% dikali 500 juta sama dengan 110 juta. Sehingga perhitungan PPh terhutang untuk WP badan Tuan Ridwan sebesar 110 juta ribu. 110 juta. Yang terakhir, saran manajemen pajak untuk Tuan Ridwan yaitu di sini ada jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya yaitu menggunakan PPh final 0,5% untuk menghemat pajak. Untuk jangka panjangnya yaitu jika bisnisnya berkembang lebih besar dan membutuhkan status badan hukum, pertimbangan perubahan ke PT perorangan dengan perencanaan pajak yang matang. Yang terakhir, saran manajemen pajak untuk Tuan Ridwan yaitu ada dua, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya yaitu dia tetap menggunakan PPh final 0,5% untuk menghemat pajak. Yang jangka panjangnya yaitu jika bisnisnya ingin berkembang lebih besar dan membutuhkan status badan hukum, pertimbangan perubahan ke PT perorangan juga dengan perencanaan pajak yang matang. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2 yaitu diketahui gaji pokoknya sebesar 8 juta. Tunjangan jabatannya sebesar 1.850.000. Iuran pensiunnya sebesar 207.500 per bulan. Kita akan mencari penghasilan bruto dan penghasilan kena pajaknya. Yang pertama, kita akan mencari total penghasilan brutonya sebelum pensiun, yaitu gaji pokok
ditambah tunjangan jabatannya sebesar Rp1.850.000 sama dengan Rp9.850.000. Yang kedua, kita akan mencari PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya setelah pengurangan iuran pensiun. Hasil dari penghasilan bruto sebesar Rp9.850.000 dikurangin iuran pensiunnya yaitu Rp207.500 sama dengan Rp9.642.500. Diminta yang pertama adalah PPh pasal 21 per bulan menggunakan TER B. Menurut tabel TER B, untuk penghasilan kena pajak sebesar Rp9.642.500 termasuk dalam lapisan ke-6 atau urutan ke-6 antara Rp9.200.001 sampai dengan Rp10.750.000 dengan TER-nya yaitu 1,50%. Sehingga kita bisa mencari PPh 21 per bulannya sebesar Rp9.642.500 dikali dengan TER-nya yaitu 1,50% sama dengan Rp9.642.500 dikali 0,015 sehingga PPh 21 per bulannya yaitu Rp144.638.000. Sehingga PPh pasal 21 per bulannya menggunakan TER B yaitu Rp144.638. Selanjutnya yang ke B yaitu PPh pasal 21 masa pajak Desember 2023 yaitu jika tidak ada perubahan khusus misalnya adanya THR atau bonus tambahan maka perhitungan Desember mengikuti perhitungan bulanan yang sebelumnya yang telah kita cari. Sehingga PPh pasal 21 bulan Desember 2023 sama aja sebesar Rp144.638.000. Selanjutnya kita akan mencari metode gross up. Dalam metode gross up, perusahaan memberikan tunjangan pajak sehingga beban PPh 21 itu ditanggung oleh perusahaan dan take home pay karyawan yaitu tetap tidak berkurang. Rumus tunjangan pajak untuk gross up yaitu PKP atau penghasilan kena pajak dikali dengan TER dibagi 1 dikurangin TER. Sehingga kita bisa mencari tunjangan pajaknya yaitu sebelumnya TER-nya sudah ditentuin dan juga PKP-nya sudah ditentuin. Sehingga kita bisa mencari tunjangan pajaknya yaitu Rp9.642.500 dikali TER-nya sebesar 0,015 dibagi 1 dikurangin TER-nya yaitu 0,15. Hasilnya yaitu Rp146.900. Selanjutnya kita akan mencari perhitungan PPh 21 dengan gross up. PPh 21 dengan gross up rumusnya yaitu PKP ditambah tunjangan pajak.
dikali TER. Sama dengan PKP-nya tadi 9.642.500 ditambah tunjangan pajaknya yaitu 146.900. Tunjangan pajaknya 146.900 dikali TER-nya 0,015. Sehingga totalnya sebesar 146.841.000. Dibulatkan menjadi 146.900. Jadi tunjangan pajak yang diterima yaitu 146.900. Selanjutnya kita akan menghitung slip gaji menggunakan metode gross up untuk Tuan Sofian. Di sini ada komponen yang pertama ada gaji pokok. Gaji pokoknya yaitu 8 juta. Ini dari soal. Tunjangan jabatannya yaitu 1.850.000. Sehingga total penghasilan brutonya yaitu 9.850.000. Di sini kita akan mengurangi iuran pensiunnya yaitu sebesar 207.500. PKP-nya tadi sebesar 9 juta. 9.642.500. Tunjangan pajaknya sebesar 146.900 menggunakan gross up. Hingga total penghasilan gross up-nya sebesar 9 juta. 789.400. PPh 21 yang dipotong sebesar 146.900. Take home pay-nya sebesar sehingga take home pay-nya sebesar 9.642.500. Sekian penjelasan soal dan pembahasan dari materi manajemen pajak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.